Apa yang dirasakan setelah mengikuti rawatan? Saya rasa sangat bagus, sangat sihat, rasa mau hidup kembali. Ya. Sebelum datang saya rasa nak mati. Nak mati. Kenapa Betul. nak mati? Dikejar bayangan dosa. Iya, Ketakutan. tak sihat, Ketakutan sakit. tertentu ya. Tapi sekarang saya rasa sangat fresh ya. Ya, sangat fresh. Jiwa lebih sehat, pemikiran pun lebih terang. Saya tahu apa saya nak buat, saya tahu. Ya. Karena selama ini kita sedang tertipu dengan pikiran kita sendiri, dengan setan pikiran kita, karena tidak ada yang menerangi, menyadarkan kita. Ya, betul. Kita sampai sini dapat kena cuci otaknya, kena klorot dari tadi, kena bebel dari tadi, tersadarkan. Alhamdulillah. Bila tersadar, tercerahkan kan? Ya, betul. Bila dah tercerahkan, menguatkan jiwanya kan? Kuat. Jadi ketakutan itu berkurangan. Betul. Jadi yang membuat kita sakit sebenarnya ketakutan ilusi tadi. Ilusi yang sangat menakutkan dan membingungkan, padahal tak ada benda pun. Kita takut sendiri, tak tentu arah kan? Ya. Itulah bayangan dosa kita, energi kotor yang membungkus jiwa raga kita. Ya, betul. Apa saja lagi yang dirasakan perubahan yang sangat ketara? Fikiran saya sangat terang. Badan saya lah tak sakit, sedap. Betul, memang sedap. Memang rawatan tu buat semualah, memang sedap. Secara keseluruhan. Ya, buat total baru dapat rasa. Ini baru first time rawatan ya? Ini baru first time rawatan. InsyaAllah saya datang lagi. Berapa lama sakit? Lama sakit. Sangat lama. Macam-macam cuba rawatan ya? Ya, macam-macam sudah. Dah pergi macam-macam. Rawatan. Doktor jangan cakap lah. Semua pakar-pakar besar di Subang Jaya, di Shah Alam, semua doktor saya. Dah pergi semuanya? Ya. Tapi tidak ada yang membuat... Tak ada yang dapat merawat. Berat di hati saya ni, beban. Sekarang ni lepas ya? Lepas. Karena yang terlalu selama ini yang dirawat hanya fisik. Ya, di betul. Sini saya mengutamakan rawat jiwa dulu, mental dulu. Betul. Setelah beban-beban mental, kotoran-kotoran jiwa, kotoran batin diriliskan, dilepaskan, baru ke fisik, baru ke saraf. Ya, betul. Akhirnya semuanya berubah kan? Yes. Baru first time rawatan tadi datang dengan segala macam beban ya, yang sangat menakutkan, membingungkan, menyaksikan, sampai ke sini kena cuci otaknya, kena kelorok, kena bebel macam burung murai. Itu kan walaupun saya membebel tadi itu sebenarnya pencerahan, menerangi pikiran, menyadarkan pikiran. Disedarkan kita. Kita sendiri menangis, bukan dipaksa. Iya, menangis, tersadar jiwa. Tersedar. Betul. Karena selama ini jiwa itu sudah menderita. Dia ingin pulang, dia lapar, dia kegelapan. Karena kita tidak mengerti, pikiran kita nipanya gelap, akhirnya kita menyiksa jiwa kita sendiri. Jadi yang tersakiti itu jiwa, rohani kita. Dia perlukan cahaya. Kita tidak mendapat memberikan cahaya karena malah pikiran kita yang gelap menyakiti diri. Akhirnya yang tersiksa jiwa tadi kan. Kalau dah jiwanya sakit pasti tubuhnya ikut sakit kan. Betul. Hidup pun tidak tenang, jadi neraka kan. Ya, betul. Sekarang setelah dilakukan, dirawat, rasa ringan lah semua. Rasa macam boleh menempuh lah hidup ni. Itulah penyakit-penyakit gaib yang selama itu, energi-energi kotor, energi negatif yang selama ini membungkus jiwa raga kita menjadi sel penyakit, yang itulah jadi mental block kita selama ini. Itulah yang menghijab diri kita sehingga setiap hari kita zalim, pikiran kita zalim dengan diri kita sakiti diri kita, tak pernah sadar. Betul. Karena apa? Kita merasa paling benar. Itulah kita hidup sedang bertuhankan ego. Ego, kegelapan pikiran. Itulah setan yang nyata. Itulah makhluk halus yang sudah darah daging. Jadi sel penyakit, jadi energi negatif menyiksa hidup kita. Betul. Karena kita tidak sadar. Tidak ada, jarang sekali perawat yang mengingatkan kita kepada dosa kita kan. Ya, betul. Yang paling disembuhkan, lepas sembuh nanti karena kita tak sadar di mana kesilapan itu, kita ulang lagi. Lalu penyakit datang balik, nanti disalahkan tukang obat. Betul. Itu kan. Iya, betul. Yang di sini saya lebih mengutamakan terapi jiwa dulu, supaya kita sadar. So orang-orang tu saya rasa jangan fikir banyak sangat lah. Buat saja appointment, buat rawatannya terus. Sebab
Kalau fikir-fikir, tunggu-tunggu, lagi badan tanggung sakit, macam-macam. Iya, karena Baik dibuat terus. iya, jangan banyak Hilang. mikir. Kalau Ya. karena untuk datang ke pusat rawatan sini ini sangat banyak, sangat berat. Mm-mm. Nantilah, mahal lah, jauh lah, karena setan dia takut kalau pesakit itu datang ke sini, takut dia sadar. Kalau datang ke sini kan saya cuci otaknya kan, saya riliskan sarang-sarang dia tuh, saya hancurkan kan, tersadar kita kan. Bila kita tersadar, ketahuan tembelang dia kan. Jadi dia sangat takut, setan itu sangat takut kalau kita sadar. Kalau kita sudah sadar perangai dia tuh ternyata, jadi lain kali kalau dia datang menghasut, kita sudah tahu kan, oh jadi kita dapat mengatasinya. Kalau kita tak dapat mengatasinya, marah dia kan, tak dapat lagi dipengaruhinya kan. Nah, itu jadi setan itu dia selalu membisiki kita, sangat takut. Jadi kalau ada kehendak, kalau sudah tergerak hati nurani, terus saja. Terus walking, jangan tunggu. Kuatkan doa, minta pada Allah supaya dipermudahkan. Kalau tidak, nak datang ke sini sangat berat. Memang, saya sangat pun berat. Sebelum nak datang, saya macam-macam. Banyak ragu-ragu kan, macam-macam dia bisik-bisik, jauh lah, mahal lah, beginilah, begitu, macam-macam. Segala macam dicarinya alasan-alasan yang meyakinkan kita, lalu meragu-ragukan pikiran kita supaya kita tidak jadi. Tapi lama-lama makin sakit kan, makin lama makin sakit, akhirnya mau tak mau terpaksa datang kan. Tapi setelah datang baru nampak hikmahnya. Ternyata kita tertipu oleh setan tadi. Alhamdulillah. Baru mengenal, nampak setan yang nyata kan. Selama ini makhluk orang sakit, sikit saya ni ada gangguan. Iya, memang ada gangguan, tapi gangguan pikiran. Gangguan pikiran yang disalahkan makhluk yang di luar. Pikiran kita itu makhluk. Betul. Itulah yang kita tidak sadar. Supaya apa? Kalau datang sini di terapi, otak pikirannya dicuci dulu, dikelorok, karena banyak di situ tai udang di situ. Betul. Jadi lepas itu apa saja lagi yang dirasakan perubahan? Saya mau datang lagi lah lepas ni. Kalau boleh belajar. InsyaAllah saya belajar. Belajar. Jadi kalau dapat, kalau ada rezekinya, belajar sambil berobat. Jadi bila-bila masa kita sakit, kita boleh rawat diri kita sendiri, anak keluarga kita sakit, kita boleh rawat, orang sakit kita boleh rawat. Tak perlu lagi cari obat ke sana. Kita keluar modal dulu sekali belajar, seumur hidup boleh menolong. Ya, insyaAllah saya nak belajar. Jadi, diri saya sendiri. Ya, untuk diri sendiri, untuk keluarga, suatu saat siapa tahu boleh menolong orang. InsyaAllah. Jadi boleh jadi income kan? Kalau siapa tahu ada minatnya. Iya. Oke, semoga lepas ini jaga pikiran. Jaga pikiran, belajar berdamai dengan diri, belajar memaafkan orang, rubah sudut pola pikir, rubah sudut pandang, rubah pola hidup. Itu kuncinya. Semakin kuat pikiran positif, semakin sehat kita, semakin jarang kita kena penyakit. Semakin kuat pikiran negatif, semakin tersiksa hidup kita. Jadi penyakit kah, neraka kah, surga, pikiran kita penciptanya. Oke, selamat, semoga lebih sadar, lebih bersyukur, lebih terang hati pikirannya.